Jiang Yunfan layak menjadi putra mahkota selama beberapa dekade. Setelah melihat cahaya darah muncul pada liontin giok di pinggangnya, kegembiraan di wajahnya menghilang dan berubah menjadi ketenangan. Menginjak-injak, menginjak-injak, menginjak-injak. Dia berdiri, merapikan penampilannya, lalu berjalan cepat menuju halaman samping di dalam rumah pangeran. Tak lama kemudian di sebuah ruangan di halaman samping, seorang pria tua berambut putih yang tampan dan agung muncul di hadapannya, duduk bersila di atas tikar dengan mata tertutup. Jiang Yunfan bersikap serius dan melangkah maju membungkuk dalam-dalam. Malam ini aku meminta kakek dan keluarga Li untuk mengulurkan tangan membantuku. Setelah misi selesai, aku akan membalas keluarga Li dengan hadiah negara. Keluarga Donghua Li. Salah satu keluarga terkemuka di Kekaisaran. Itu adalah keluarga ibu di belakang Putri Mahkota. Itu juga kartu truf dan ketergantungan terbesar Jiang Yunfan. Tanpa dukungan pasukan tempur teratas, bagaimana dia bisa berani memberontak? Taman belakang rumah keluarga Chen. Klang, klang, klang. Suara pisau yang diasah di malam hari bergema di seluruh taman. Di bawah cahaya bulan yang terang, seseorang dapat melihat seorang pemuda berpakaian hitam mengasah pisau di taman. Dan dengan setiap pengasahan pisau, bintang-bintang di atas langit malam tampak berangsur-angsur diselimuti kegelapan yang ditelan sedikit demi sedikit. Bintang ungu paling menyilaukan bahkan mulai bergetar seolah merasakan niat membunuh di dalamnya. Tiba-tiba seorang gila mengasah pisaunya di malam hari dan bintang kekaisaran bergoyang tinggi di langit. Laporan pasukan di garis depan utara memulai rotasi sementara kemarin 500.000 tentara akan kembali malam ini. Dentang. Laporkan pasukan elit dari 9 zona perang kekaisaran telah tiba di luar ibu kota kekaisaran dan siap untuk berbaris kapan saja. Dentang. Laporkan komandan garda kekaisaran yang menggantikan para penjaga di ibu kota diam-diam telah menyerah dan bersedia membuka gerbang kota dan menyambut tentara ke kota. Dentang. Laporan militer rahasia bergema di halaman belakang yang meramalkan perubahan yang mengguncang bumi yang akan datang. Sosok berpakaian hitam yang sedang mengasah pisau tiba-tiba menghentikan gerakannya dan perlahan mengangkat pisau pendek di tangannya. Bilah yang halus dan mengkilap tiba-tiba memantulkan wajah tegas Chen Beiyuan. Matanya tiba-tiba menoleh ke samping dan dia melihat sederetan sosok diam berdiri di sana menatapnya dengan mata membara seolah-olah mereka mengharapkan sesuatu. Tuan Chen Chen Zeking sesepuh agung Chen Longxiao Tuan Bai. Saat ini semua ahli kekuatan top milik kubu keluarga Chen sedang menatapnya menunggu keputusan terakhirnya. Saat ini ada pengkhianat yang menyebabkan kekacauan di negara ini dan raja tidak adil berniat membantai orang-orang yang setia dan baik serta memutuskan garis keturunan mereka. Tolong bersihkan sisi Anda malam ini. Tanda pisah. Bab 493 Mengapa Yang Mulia Memberontak. Saat ini ada pengkhianat yang menyebabkan kekacauan di negara ini dan raja tidak adil serta berniat membantai orang-orang yang setia dan baik serta memutuskan garis keturunan mereka. Malam ini mohon bersihkan sisi Anda. Kaisar tua turun tahta dan kaisar baru naik tahta. Malam itu keluarga Donghua Chen yang dipimpin oleh Chen Beiyuan memimpin dalam mengangkat panji membersihkan pengadilan dari pejabat jahat. Kemudian keluarga Donghua Bai, keluarga Donghua Lin, keluarga Donghua Li, beberapa keluarga terkemuka mengikuti dan menanggapi. Tim yang mencoba membersihkan pengadilan tiba-tiba menjadi sangat kuat menarik perhatian banyak orang. Setelah itu, penjaga kekaisaran yang diam-diam menyerah membuka gerbang kota secara diam-diam. Bum bum bum. Suara guntur yang rapi dan seragam tiba-tiba bergema di ibu kota kekaisaran. 9 legiun terkuat yang termasuk dalam 9 zona perang kekaisaran langsung memasuki ibu kota kekaisaran dan secara paksa mengambil alih semua kendali dan pertahanan seluruh ibu kota kekaisaran. Pasukan perlawanan milik keluarga kerajaan ditindas dan dibantai secara kejam oleh tentara. Orang yang bertanggung jawab memimpin pasukan tidak lain adalah Chen Zexuan, master kedua dari keluarga Chen. Bunuh, bunuh, bunuh. Siapapun yang melawan akan dibinasakan bersama seluruh klannya. Siapapun yang berlutut dan menyerah akan memiliki tubuh yang utuh, keluarganya diselamatkan, dan diturunkan menjadi budak kriminal. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, pertahanan seluruh ibu kota kekaisaran dihancurkan. Puluhan ribu pengawal kerajaan yang jumlahnya sudah sedikit dicekik sampai mati. Di antara mereka, hampir 20.000 anggota berbakat dari pengawal kekaisaran memilih untuk menyerah dan mulai memimpin jalan melaporkan banyak sarang tersembunyi keluarga kerajaan. Kelompok kepentingan yang dipimpin oleh Chen Beiyuan juga memimpin pasukan menuju arah istana hampir tanpa penyembunyian apapun. Selama periode ini, semua keluarga terkemuka di ibu kota kekaisaran memilih untuk duduk dan menyaksikan api sambil tetap diam. Selama keluarga Chen tidak mengganggu mereka, mereka secara alami tidak akan muncul. Adapun kesetiaan kepada kaisar konfrontasi langsung dengan keluarga Chen. Neropati.
Orang idiot itu akan mempertaruhkan nyawa seluruh keluarganya demi kaisar. Anda berpegang teguh pada ideologi feodal ini, ya kan? Kekaisaran Donghua pada dasarnya adalah perusahaan saham gabungan, bukan monarki. Kakak tertua sudah meninggal, jadi ambil saja yang baru. Orang-orang bodoh yang ingin menjadi menteri yang setia telah dieliminasi ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Waktu telah berubah. Keluarga Jiang membawa ini pada diri mereka sendiri dan melanggar aturan. Wajar saja jika keluarga Chen ingin balas dendam. Biarkan mereka bertarung, kami tidak akan ikut campur. Ketika dua harimau bertarung, salah satunya akan mati. Itu semua tergantung pada siapa yang tertawa terakhir. Dinasti boleh datang dan pergi, tetapi keluarga aristokrat tetap ada selamanya. Siapapun yang bersedia melayani keluarga dan nama keluarga, kami akan bantu. Bagaimanapun, siapapun yang memerintah dunia tetap akan membutuhkan. Keluarga Jiang telah mampu memerintah Donghua selama 1000 tahun dan tetap berdiri. Bukan sesederhana itu dan tidak dapat ditekan dengan mudah. Masih ada pertarungan antara kedua belah pihak. Tonton saja acaranya. Hampir seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam yang sama. Keluarga Wang, keluarga Zhu, keluarga Long, keluarga Zhao, Del. Meskipun mereka tidak ikut campur, mereka juga tidak berniat untuk memihak. Tetapi mereka semua memilih untuk fokus pada seluruh situasi pertempuran dalam diam. Bagaimanapun, pertempuran berikutnya menyangkut masa depan Kekaisaran Donghua. Pada saat yang sama, seluruh istana kekaisaran tampaknya telah merasakan serangan musuh, gerbang istana ditutup dan formasi besar diaktifkan. Tepat ketika banyak leluhur dari keluarga bangsawan mengira bahwa Chen Beiyuan dan yang lainnya akan langsung menyerang dengan paksa. Gerbang istana yang seharusnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka dari dalam. Di balik gerbang, tidak lain adalah putra mahkota Jiang Yunfan dan ratusan penjaga kekaisaran. Saudara Chen, mohon pimpin pasukan masuk dengan cepat. Instruktur pengawal kekaisaran yang bertugas di gerbang istana adalah salah satu anak buahku dan aku kebetulan membutuhkannya hari ini. Aku diam-diam mengirim orang untuk menghancurkan beberapa titik formasi istana yang sangat melemahkan kekuatannya. Selain itu, aku sudah mengetahui bahwa ayahku saat ini berada di istana Wuji, aku sendiri yang akan memimpin jalan. Ketika Jiang Yunfan, putra mahkota kekaisaran, melihat tim pembersihan pengadilan yang dipimpin oleh Chen Beiyuan, dia tidak takut sama sekali, malah dia berteriak dengan bersemangat. Adegan yang tiba-tiba dan aneh ini mengejutkan semua orang. Sebagai putra mahkota kekaisaran, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk membuka gerbang istana, membiarkan tentara masuk, dan bahkan ingin memimpin pasukan untuk menemukan Kaisar Jiang. Ini bukan lagi kisah tentang ayah yang penyayang dan anak yang berbakti. Ini benar-benar mengguncang surga. Dalam sekejap, tatapan aneh dari Tuan Chen dan yang lainnya terfokus pada Chen Beiyuan. Jelas dia juga terkejut dan bingung bagaimana Chen Beiyuan memperdaya Jiang Yunfan sang putra mahkota hingga keadaan seperti ini. Belum lagi Tuan Chen dan rekan-rekannya, bahkan leluhur lain yang telah memperhatikan dengan seksama situasi medan perang pun tertegun. Setelah hidup bertahun-tahun lamanya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang memberontak melawan ayah mereka sendiri. Bagus, bagus, bagus. Beginilah cara kita bermain, kan? Namun menghadapi tatapan aneh dari kerumunan, Chen Beiyuan tampak sangat tenang dan terkendali. Semuanya, silakan masuk ke istana. Tanda hubung, Aula Wuji. Yang mulia, ini buruk putra mahkota sedang memberontak. Putra mahkota mengirim orang untuk menghancurkan formasi istana dan membuka gerbang terlarang istana yang membiarkan pengkhianat keluarga Chen masuk. Sekarang para pengkhianat keluarga Chen sudah memasuki istana. Kaisar Jiang yang sedang duduk di singgasana naga dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya seolah-olah dia terbangun. Tanda bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Pasukan keluarga Chen yang menerobos masuk ke istana segera mengungkapkan kekuatan mengerikannya. Hampir semua penjaga kekaisaran di istana dipukuli, disiksa, dan dibunuh. Pada saat ini mereka yang mengikuti Chen Beiyuan dan yang lainnya ke istana adalah semua veteran yang baru saja kembali dari perbatasan utara. Keganasan mereka jauh melampaui penjaga kerajaan yang telah menjaga istana. Sejak berdirinya Kekaisaran Donghua, istana kekaisaran tidak pernah ditembus. Namun, hal itu terjadi hari ini. Sejak Chen Beiyuan dan anak buahnya memimpin pasukan ke istana, mereka langsung menerobos masuk, menerobos perimeter luar istana dan masuk ke tembok dalam istana. Saudara Chen, begitu kamu melewati jalan Wuji di depan dan memasuki gerbang istana dan tembok kota terakhir, kamu akan mencapai istana Wuji. Jiang Yunfan dengan bersemangat menunjuk ke tembok kota besar di depannya dan mulai menjelaskan. Chen Beiyuan mengangguk dan melihat ke tembok kota yang besar dan megah di depannya dan mengangguk perlahan. Tiba-tiba dia seperti menyadari sesuatu dan senyum muncul di sudut mulutnya. Tidak bisakah kamu menahannya lebih lama lagi? Pada saat ini pasukan keluarga Chen yang maju dan membantai pengawal kekaisaran tiba-tiba menghadapi rintangan besar.
Tiba-tiba menara binatang hitam raksasa muncul di atas. Binatang buas dan ras alien yang ilusi dan tidak bisa dibunuh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul entah dari mana menghalangi penjaga kekaisaran dan bertabrakan dengan pasukan keluarga Chen. Pada saat ini sebuah suara tua tiba-tiba muncul di medan perang. Chen Beiyuan, apakah kamu benar-benar merencanakan pemberontakan? Apakah kamu benar-benar ingin memisahkan diri dari Donghua dan kekaisaran? Mengapa kamu tidak mundur saja dengan cepat? Mari kita berpura-pura kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Tanda adegan besar sulit untuk ditulis. Bab 494 leluhur keluarga Jiang adalah seorang demigod yang kuat. Puff. Begitu suara tua dan berat itu selesai berbicara, Chen Beiyuan tidak bisa menahan tawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. Hahaha. Kamu memutuskan kekaisaranmu sendiri, memutuskan Donghua milikmu sendiri. Betapa mengerikan. Jika Anda tidak tahu, Anda mungkin berpikir wilayah kita yang telah dilanggar. Kami sudah mengambil sebagian besar istana dan kami akan memasuki harem dan sekarang Anda menyuruh kami untuk mundur. Jiang tua, saya pikir Anda mulai pikun. 5 master tingkat kaisar yang tak terduga Tuan Chen Chen Zeking, Tuan Bai Tuan Lin, dan Tuan Li yang membawa peti mati hitam itu juga geli. Mereka bahkan menerobos istana dan masuk dengan paksa dan sekarang Anda ingin mereka mundur hanya dengan satu kata. Dari mana Anda mendapatkan wajah sebesar itu? Terutama kakek dari putra mahkota Jiang Yunfan, lelaki tua dari keluarga Li, pria kuat setengah langkah tersembunyi ini melirik Chen Beiyuan dan ketika dia melihat bahwa pihak lain tidak menanggapi, dia menunjuk langsung ke langit dan mengutuk. Jiang tua, pada titik ini kamu masih berpikir bahwa itu adalah kejayaan keluarga Jiang dulu ketika kandang anjingmu sendiri terbalik. Mengapa kamu tidak keluar dan mati? Kamu mempermainkanku. Keluarga Donghua Li adalah salah satu yang paling rendah hati di antara keluarga-keluarga top di kekaisaran Donghua. Meskipun itu adalah keluarga terkemuka, tampaknya tidak dikenal di antara keluarga-keluarga bergengsi dengan tingkat yang sama. Sejak zaman kuno, siapapun yang bertingkah tidak biasa selalu memiliki rencana besar. Sekarang Jiang Yunfan diperkirakan akan mengambil posisi itu, keluarga Li akhirnya tidak bisa tidak melompat keluar. Orang tua dari keluarga Li tidak menunjukkan belas kasihan kepada leluhur keluarga Jiang, kaisar dari generasi sebelumnya yang memiliki hubungan pernikahan dengannya. Mendengus. Suara tua itu tiba-tiba mendengus dingin dan tiba-tiba tekanan mengerikan meletus seolah-olah kekuatan Tuhan telah turun menekan seluruh penonton. Dalam sekejap, seluruh medan perang menjadi sunyi. Mata guru tua Chen terhenti dan peti mati hitam besar di belakangnya sedikit bergetar dengan gerakan halus. Tuan Bai dan kaisar kuat lainnya merasakan penindasan dari sumber kehidupan dan wajah mereka segera berubah. Di antara mereka, ekspresi yang paling menarik adalah ekspresi Tuan Lin yang lengan patahnya belum pulih dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Ini karena kekuatan suci yang menakutkan itu memberinya perasaan yang bahkan lebih menakutkan daripada mayat demigod yang jatuh dari kaisar iblis surga. Ini berarti bahwa leluhur keluarga Jiang telah memasuki alam dewa demi sejati. Orang tua dari keluarga Li yang mengutuk dengan gembira tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa datang dan hampir muntah darah. Berisik. Pada saat ini Chen Beiyuan yang berdiri di depan kerumunan berbicara dengan tenang. Tekanan mengerikan seperti jurang maut juga meledak seketika menelan kekuatan ilahi yang menutupi seluruh tempat acara, mengungkapkan sisi yang bahkan lebih mendominasi. Seketika pasukan keluarga Chen yang hadir semua merasa lega dan kembali normal melanjutkan pertempuran melawan penjaga kerajaan dan makhluk jiwa di depan mereka. Ekspresi orang-orang yang berdiri di belakangnya juga menjadi jauh lebih santai. Guru tua Li memandang Chen Beiyuan yang berdiri di depannya dengan ekspresi terkejut dan berterima kasih. Bahkan sebelum dia membuka mulutnya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, saat berikutnya sosok yang memancarkan kekuatan kekaisaran yang mengerikan tiba-tiba muncul di tembok kota di depan mereka. Mereka mengabaikan pasukan di sekitarnya dan binatang buas yang berjuang untuk hidup mereka dan menghalangi jalan bagi Chen Beiyuan dan kelompoknya. Itu langsung menghalangi jalan menuju istana Wuji di belakangnya. Pemimpin itu adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah naga dengan naga emas bercakar 5 dan memancarkan aura tekanan ilahi. Leluhur keluarga Jiang. Berbeda dari penampilannya sebelumnya sebagai petani tua biasa dengan pakaian kain, sekarang dia mengenakan jubah naga bercakar 5 yang mengungkapkan keagungan yang menakutkan seperti penjara. Dan di belakangnya ada beberapa tokoh kuat yang muncul pada saat yang sama. Jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang tiba-tiba muncul ini tidak kurang dari pihak Chen Beiyuan dan bahkan ada beberapa lagi. Pangeran Kekaisaran Jiang Bai, Komandan Pengawal Kekaisaran Jiang Jing. Kedua pria itu mengenakan jubah hitam dengan sedikit rambut pirang dan mata biru. Mereka tidak terlihat seperti orang-orang Donghua. Namun hal yang paling mengejutkan adalah 3 orang tua yang familiar. Orang tua dari keluarga Qin, orang tua dari keluarga Ye, orang tua dari keluarga Wang.
Para tetua dari 3 keluarga teratas, keluarga Donghua Qin, keluarga Donghua Ye, dan keluarga Donghua Wang semuanya muncul di sini dan mereka berdiri di belakang leluhur keluarga Jiang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ketiga keluarga teratas ini akan memilih untuk berdiri di garis depan yang sama dengan keluarga kerajaan saat ini. Tidak seperti pihak Chen Beiyuan yang hanya memiliki 6 master tingkat kaisar, keluarga kerajaan Jiang memiliki 8. Sekarang ada 2 orang lagi. Keluarga kerajaan Jiang yang sudah memiliki fondasi yang mendalam ditambah 3 keluarga teratas keluarga Qin, keluarga Wang dan keluarga Ye serta kubu 2 pria kuat misterius hampir dapat dibandingkan dengan kekuatan super. Tidak heran aku tidak melihatmu untuk sementara waktu anjing tua, ternyata kamu bersembunyi di istana mencoba untuk menerobos menjadi demigod. Chen Beiyuan menatap leluhur keluarga Jiang yang mengenakan jubah naga bercakar 5 dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Jelas tidak ada yang menyangka bahwa anjing tua ini akan menembus level demigod dan mencapai alam yang sama dengan leluhurnya yang berusia 1000 tahun, Jiang Daohuang. Tidak seperti kaisar iblis yang mati, mayat demigod memiliki kekuatannya yang melemah banyak. Nenek moyang keluarga Jiang di depannya benar-benar dapat mengerahkan sebagian kekuatan alam ilahi. Chen Beiyuan sangat menyadari alasan mengapa pihak lain berdiri di depan mereka dan menghalangi jalan mereka ke Istana Wuji. Selain berlatih teknik pengorbanan darah, monster tua ini juga menggunakan keberuntungan umat manusia di seluruh kekaisaran Donghua untuk menyehatkan dirinya sendiri. Selama keluarga Jiang tetap menjadi penguasa Donghua dan mengendalikan seluruh Donghua dan kekayaan kekaisaran masih berada di keluarga Jiang, maka dia akan tak terkalahkan. Setiap kali kekaisaran memperluas wilayahnya dan memperkuat kekuatan nasionalnya, ia akan menjadi lebih kuat. Tetapi jika keluarga Jiang jatuh, dia juga akan menderita pukulan dahsyat dan dirugikan oleh nasib umat manusia di kekaisaran ini. Pada saat itu bahkan jika tidak ada yang mengambil tindakan, dia akan terbunuh oleh reaksi balik keberuntungan. Seperti kata pepatah, kesuksesan adalah karena keberuntungan dan kegagalan juga karena keberuntungan. Dalam situasi ini, tindakan keluarga Chen tidak diragukan lagi menggali sumber kehidupannya dan mencoba membunuhnya. Namun untuk beberapa alasan Chen Beiyuan selalu merasa bahwa sepertinya ada rasa familiar yang tidak dapat dijelaskan dengan leluhur keluarga Jiang. Dia mengerutkan kening, tetapi untuk sesaat dia tidak dapat mengingat apa itu. Lupakan saja karena aku tidak bisa mengingatnya, aku tidak akan memikirkannya lagi. Hanya seorang manusia setengah dewa. Matanya tiba-tiba beralih ke orang-orang tua dari 3 keluarga dan dia berkata dengan nada tenang. Jiang tua takut mati dan ingin melawan, aku mengerti. Tapi keluarga Qin, Wang dan Ye telah mengambil banyak keuntungan dari keluarga Chen Ku sebelumnya dan sekarang kalian ingin terlibat. Kenapa kalian semua ingin menjadi subjek yang setia? Bab 495 keluarga Jiang menjadi gila menyerahkan wilayah untuk mencari bantuan barat ikut campur dengan motif tersembunyi. Kenapa kalian semua juga ingin menjadi subjek yang setia? Menghadapi Chen Beiyuan, dia tampak tenang tetapi kata-katanya penuh dengan sarkasme. Ekspresi lelaki tua keluarga Qin, lelaki tua keluarga Ye, dan lelaki tua keluarga Wang semuanya berubah tiba-tiba dan tampak sedikit jelek. Jika memungkinkan, mereka tidak ingin muncul tetapi mereka benar-benar tidak punya pilihan dan dipaksa ke dalam situasi yang putus asa. Orang tua dari keluarga Ye adalah seorang pria tua kurus. Dia memaksakan senyum palsu mencoba meredakan suasana. Keponakanku Beiyuan, bisakah kau membantuku dan pergi saja? Sudah cukup orang yang meninggal malam ini, dan gadis dari keluarga Lin baik-baik saja. Jangan membuat semuanya menjadi terlalu buruk. Saya dapat meyakinkan orang tua ini bahwa iblis darah yang menyerang keluarga Lin sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan dan sudah pasti bukan keluarga kerajaan yang berada di balik ini. Jika memungkinkan, Tuan Ye tidak ingin terlibat dalam perjuangan antara keluarga Chen dan Jiang. Bentrok antara kekuatan militer dan kekuatan kerajaan dapat mengakibatkan kematian jika tidak ditangani dengan benar. Namun dia tidak punya pilihan di antara banyak keluarga top, dia adalah yang tertua dan telah mencapai akhir hidupnya sejak lama keluarga kerajaan pada waktu itu diam-diam menemukannya dan memberinya teknik pemurnian darah yang dapat memperpanjang hidupnya. Seratus tahun yang lalu tragedi di perbatasan utara yang memengaruhi keluarga Chen bukan hanya keluarga kerajaan Jiang di balik layar, tetapi dia juga diam-diam campur tangan dan mendapatkan pil darah. Kali ini orang tua dari keluarga Ye telah membuat perseteruan besar dengan keluarga Chen. Dan kuncirnya juga ada di tangan keluarga Jiang. Keponakanku Beiyuan, aku sudah membicarakan ini selama bertahun-tahun, tetapi aku masih ingin mengatakan sesuatu yang adil. Keributan yang kamu sebabkan malam ini sudah cukup besar. Kenapa kamu tidak berhenti saja? Aku bisa menjamin bahwa keluarga kerajaan tidak akan mengejar apa yang terjadi malam ini. Lagi pula, kamu hanya impulsif. Orang tua dari keluarga Wang yang memiliki janggut putih panjang dan mengenakan jubah Taois Bagua membelai janggutnya dan membujuk dengan nada lembut. Tidak seperti keluarga Ye yang dikendalikan, alasan mengapa keluarga Wang terlibat jauh lebih sederhana.
Bagaimana mungkin keluarga Jiang sebagai keluarga kerajaan tidak memiliki pendukung setia? Keluarga Wang sebagai keluarga terkemuka memiliki identitas ini. Perselisihan antara kedua keluarga bahkan dapat ditelusuri kembali ribuan tahun. Ribuan tahun yang lalu leluhur keluarga Wang adalah penasihat militer kaisar leluhur keluarga Jiang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hubungan antara kedua keluarga sangat dekat. Ahem, cukup keributan sekarang. Mengapa tidak mundur saja sekarang? Jika perkelahian benar-benar pecah, itu pasti akan menyebabkan gejolak besar bagi stabilitas dan kedamaian kekaisaran. Anggap saja ini untuk Donghua, untuk kekaisaran. Keponakanku sayang, jangan lupa bahwa Donghua adalah milikku dan juga milikmu. Nenek moyangmu juga menumpahkan darah untuk Donghua. Orang tua dari keluarga Qin juga menyela pada saat ini dan mulai membangkitkan emosi mereka dan menggunakan pemerasan moral. Sebagai kerabat keluarga Lin, keluarga Qin selalu berselisih dengan keluarga Chen. Ketika keluarga Lin berada dalam masalah besar sebelumnya, dia tanpa ampun menyerang mereka, membunuh banyak dari mereka, dan merebut banyak wilayah mereka. Sekarang keluarga Qin telah menyinggung keluarga Chen dan Lin dalam sekejap mata. Dalam situasi ini, jika keluarga Qin tidak dekat dengan keluarga kerajaan, mereka mungkin akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Ketiga keluarga teratas semuanya terikat pada keluarga kerajaan karena alasan mereka sendiri dan tentu saja tidak ingin melihat keluarga kerajaan jatuh. Namun, sebelum Chen Beiyuan dapat berbicara, para tetua dari keluarga Chen, keluarga Bai, keluarga Lin, keluarga Li, dan lainnya di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk mulai mengutuk. Hantu tua Ye, aku akan membunuhmu, dasar bajingan. Biasanya kau tidak terlihat, tetapi kau muncul untuk menjadi pembawa damai di saat kritis. Apa kau pikir kau memenuhi syarat? Ketika aku mematahkan dua tulang rusukmu, kau tidak sekuat sekarang. Tuan Wang, Anda masih di sini untuk mengucapkan kata yang adil? Apakah Anda layak? Keluarga Wang Anda seperti anjing yang tidak pernah bisa dijinakkan. Ketika mereka memiliki keuntungan sebelumnya, mereka akan pergi ke keluarga Chen setiap hari. Sekarang setelah mereka kenyang, mereka hanya tahu bagaimana menggonggong pada orang. Qin Haodong hanya karena kamu diam-diam membantai anggota keluarga Lin saya sebelumnya, mengabaikan hubungan antar kerabat dan membahayakan garis keturunan keluarga Lin saya. Orang tua ini akan melawanmu sampai mati hari ini. Kamu memilih untuk menjadi orang baik daripada menjadi anjing bagi keluarga kerajaan. Jika leluhurmu tahu bahwa keturunan mereka menjadi anjing bagi orang lain, mereka mungkin akan memberontak. Petik 2. Serangkaian kutukan dan saling membongkar luka satu sama lain segera membuat orang-orang tua dari keluarga Qin Ye dan Wang tampak hijau. Jika Chen Beiyuan tidak baru saja mengungkapkan kekuatannya yang tak terduga dan menakutkan dengan mudah menghilangkan kekuatan suci leluhur keluarga Jiang, bagaimana mereka bisa memiliki sikap seperti itu? Dalam situasi ini, jika perkelahian benar-benar pecah, pasti akan ada korban di kedua belah pihak. Chen akhirnya mengerti kalian tiga keluarga tidak ingin menjadi subjek yang loyal, kalian ingin menjadi anjing. Namun menjadi seekor anjing saat ini berisiko Anda bisa dibuat menjadi sup daging anjing kapan saja. Chen Beiyuan mengangkat tangannya untuk menghentikan kutukan marah di belakangnya dan matanya melewati tiga anjing tua dengan wajah muram. Dia menatap dingin dua pengunjung misterius terakhir yang jelas-jelas bukan dari Donghua dan mengenakan jubah hitam. Tiga anjing tua itu sudah hidup terlalu lama dan berpikir hidup mereka terlalu lama. Bagaimana dengan kalian berdua orang barbar dari luar negeri? Mengapa kalian tidak ingin hidup lagi? Tuan Chen yang terhormat, saya Leighton Roos, mantan kepala keluarga Leighton, keluarga pertama Kekaisaran Elang Putih. Saya juga ketua baru Aliansi Manusia. Saya di sini karena saya diundang oleh teman lama saya, Jiang. Jiang, aku berjanji secara pribadi bahwa selama aku bisa menahanmu di sini malam ini, perbatasan utara Kekaisaran Donghua dapat disewakan secara permanen kepada Kekaisaran Elang Putih dengan harga 1 koin elang putih. Populasi Northland juga dapat diberikan kepada keluarga Leighton sebagai budak untuk memperluas wilayah. Seorang pria misterius kurus dalam jubah hitam perlahan menurunkan jubahnya menampakkan wajah barat yang kasar dan serius bermata biru berambut pirang. Orang ini tidak lain adalah yang terkuat dari Kekaisaran Elang Putih dan juga yang terkuat dari 10 orang terkuat di seluruh Kekaisaran Manusia Barat, Dewa Guntur Leighton Roos. Di sebelahnya, seorang pria barat kekar lainnya juga menurunkan jubah hitamnya, memperlihatkan dahi botaknya dan otot-otot kuat yang ditutupi dengan totem binatang buas yang ganas yang memancarkan aura yang menakjubkan dan kuat. Wajah mengerikan berbulu seperti binatang buas itu mengungkapkan senyum haus darah. Tuan Chen, saya Jonsdolf dari Kekaisaran Slavia. Anda mungkin belum pernah mendengar nama ini, tetapi Anda seharusnya pernah mendengar gelar perisai Kekaisaran. Teman lama saya berjanji bahwa jika saya bisa membunuh Anda hari ini, dia akan mendeklarasikan wilayah Xinjiang Selatan sebagai zona kolonial dan memerintahnya bersama dengan Kekaisaran Slavia. Juga, saya punya kabar baik untuk disampaikan kepada Anda. Kekasih lama Anda dari suku Gu di Xinjiang Selatan mungkin tidak bisa datang sekarang. Tombak Kekaisaran dari Kekaisaran Slavia tiba di Xinjiang Selatan melalui jalur khusus tadi malam.
Bab 496 Bei Yuan sudah cukup untuk menangani pembunuhan itu. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir gempar dan terkejut. Bahkan orang-orang tua dari keluarga Qin Wang dan Ye yang berdiri di belakang leluhur keluarga Jiang mengalami perubahan ekspresi yang drastis dan menatap leluhur keluarga Jiang dengan saksama.